Halo adik-adik sekalian, selamat jumpa kembali di channel pembelajaran IPA. Pada kali ini kita masih membahas tentang pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Kemarin sudah dibahas, pesawat sederhana adalah sebuah alat yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Secara umum, alat-alat ini bisa disebut sebagai mekanisme paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanik. Jadi, pesawat sederhana itu apa? Yaitu alat sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mempermudah melakukan kerja atau usaha. Jadi pesawat adalah alat yang dapat mempermudah melakukan kerja atau usaha. Pesawat sederhana meliputi tuas, katrol, bidang miring. Baik, kita sekarang membahas tuas. Kemarin sudah dibahas tentang tuas, kita bahas kembali biar semakin paham. Ini tuas atau pengungkit, ini beban, ini titik tumpu. Kuasa, beban, titik tumpu. Ini titik beban, titik kuasa, titik tumpu ya. Oke. V beban, T titik tumpu, F titik kuasa. Lengan beban, lengan kuasa. Cukup jelas ya. Yang berhubungan dengan kuasa, lengan kuasa. Yang berhubungan dengan beban, lengan beban. Ini titik tumpunya di sini. Akan ada keuntungan mekanik Km bila lengan kuasa lebih panjang daripada lengan beban. Kalau ini malah semakin berat. Nah, kalau ini baru ada keuntungan mekanik karena lengan kuasa lebih besar daripada lengan beban. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Keuntungan mekanik akan besar bila lengan kuasa jauh lebih panjang daripada lengan beban. Keuntungan mekanik itu dirumuskan lengan kuasa dibagi lengan beban. Lengan kuasa dibagi lengan beban. Atau gaya beban dibagi gaya kuasa. W per F. Jenis tuas ada 3. Jenis yang pertama, titik tumpu di tengah di antara beban dan kuasa. Ini apa contohnya kemarin? Jungkat-jungkit, gunting, catot, dan sebagainya. Jenis kedua, beban ada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya angkong atau bego, pemotong kertas, dan sebagainya. Sekarang yang ketiga, titik kuasa di tengah. Ini contohnya apa? Penjepit roti, dan sebagainya. Sekarang katrol. Katrol dibagi menjadi 3, katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol jamak. Ini katrol tetap. Katrol tetap. Ini W, ini F. KM-nya 1. Kok kenapa bisa 1 ya? Karena F sama dengan W. Sekarang katrol bergerak. Katrol bergerak ini bisa naik turun. Katrolnya bisa naik turun. Nah ini ya, bisa naik turun. Oke, lanjutkan. Katrol tetap atau tuas ini sama dengan katrol tetap sama dengan tuas. Tuas jenis pertama, panjang lengan beban sama dengan panjang lengan kuasa. Ini lengan beban, ini lengan kuasa.
Nah, ini katrolnya, ini titik tengah, titik tumpu. Nah, ini talinya titik beban, ini talinya titik kuasa. V itu beban, F itu kuasa. Jadi KM nya sama dengan 1, F sama dengan V, itu ya. Sekarang katrol bergerak. Katrol bergerak. Katrol bergerak sama dengan ini panjang lengan. Kita ulangi ya. Ini bebannya di tengah. Kalau katrol bergerak, titik tumpunya di ujung satunya, berarti ini jenis ke berapa tadi? Jenis kedua. Ini lengan beban dari titik tumpu ke titik beban. Ini lengan kuasa. KM-nya berapa? Lengan kuasa dibagi lengan beban, 2 dibagi 1. Jadi KM-nya ada berapa? Ada 2. Ini sekarang bidang miring. Ini bidang miring ya. Bendanya kita taruh di atas. Kalau tadi kalau mengangkat ke atas jelas berat ya. Kalau dibantu dengan ini kan berat sekali, besar ya. Tapi kalau pakai bidang miring lebih kecil, kuasanya lebih kecil. Apa rumusnya? S dibagi H, itu keuntungan mekaniknya ya. KM sama dengan S dibagi H. Sekarang kita contoh soal. Sebuah tongkat yang panjangnya 1 meter dipergunakan sebagai tuas. Tumpu diletakkan pada jarak 20 cm dari ujung tongkat. Jika sebuah batu yang beratnya 8.000 Newton akan diungkit, berapakah gaya minimum yang diberikan? Apa yang diketahui? Panjang tongkat atau L. Titik tumpu diletakkan pada ujung, berarti ini lengan beban 20. Berarti lengan kuasanya berapa? Iya, 1 meter dikurangi 20, 80. Oke, kita masukkan juga sekarang. Diketahui lengan bebannya 20 cm, lengan kuasa 80 cm, W nya 8000 Newton. Berapa F? Jawab, rumusnya F sama dengan LK per LB sama dengan W per F. Berarti F sama dengan, kita masukkan saja, LK nya 80, LB nya 20, sama dengan 8000 dibagi berapa? Berarti F sama dengan 2000 Newton. Cukup jelas ya. Sekarang ini katrol. Ini katrol bergerak. Keuntungannya berapa tadi? 2 ya. Keuntungannya 2. 6 meter. Ini ada bidang miring, ada katrol. Bidang miring keuntungannya berapa? 2. Jadi keuntungannya berapa? W sama dengan berapakah gaya minimum F? Keuntungan mekanik dari katrol berapa? 2.
nya setengahnya W, setengahnya 10.000, 5.000. Keuntungan mekanik bidang miring KM sama dengan S per H, panjang bidang miring dibagi ketinggian 6/3, 2. Barang dimasukkan, setengah kali 5.000, 2.500 Newton. Kalau katrol bergerak itu keuntungan mekaniknya berdasarkan jumlah tali yang menggantung. Ini tidak dihitung. Tali yang menggantung berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti KM nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi cukup jelas ya. Kalau W nya 4.000, berarti F nya berapa? W nya 4.000, F nya 1.000, karena 4.000 dibagi 4 sama dengan 1.000. Keuntungan mekanik jumlah katrol yang atau jumlah katrolnya ada berapa? Set. Roda bergandar apakah M nya R, jari-jari besar dibagi jari-jari gandar yang kecil. Oke, cukup sekian dulu, cukup jelas ya adik-adik. Kita lanjutkan nanti untuk mengerjakan soal. Sampai jumpa, terima kasih.